Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sejarah tentang Timur Leste. Sejarah Timur Leste berawal dengan kedatangan orang Australia dan Melanesia. Orang dari Portugal mulai berdagang dengan Pulau Timur pada awal abad ke-15 dan menjajahnya pada pertengahan abad itu juga. Setelah terjadi beberapa pemberontakan dengan Belanda, dibuat perjanjian pada 1859 di mana Portugal memberikan bagian barat pulau itu. Jepang menguasai timur-timur dari 1942 sampai 1945. Tetapi setelah mereka kalah dalam Perang Dunia II, Portugal kembali menguasainya. Pada tahun 1975 ketika terjadi revolusi bunga di Portugal dengan gubernur terakhir Portugis di Timur Leste, Lemon Pires, tidak mendapatkan jawaban dari pemerintah pusat Portugal untuk mengirim bala bantuan untuk menyelamatkan Xavier dari lubang tempat dia dipenjarakan oleh Verlin di hutan. Maka mungkin Xavier tidak bisa lagi jadi ketua partai ASDT di Timur Leste sekarang. Selain Xavier, ada juga komandan sektor Fretilin bersama Kuailis yang dinyatakan hilang di hutan. Kemungkinan besar dibunuh oleh sekelompok radikal Fretilin. Istri komandan Akuilis sekarang ada di Bau Chau dan masih terus menanyakan kepada para komandan Fretilin lain yang memegang kendali di sektor timur pada waktu itu tentang keberadaan suaminya. Selama perang saudara di Timur Leste dalam kurun waktu 3 bulan September sampai November 1975 dan selama pendudukan Indonesia selama 24 tahun, lebih dari 200.000 orang dinyatakan meninggal. 600 orang secara resmi mati di tangan Fretilin menurut laporan resmi PBB. Selebihnya mati di tangan Indonesia saat dan sesudah invasi, dan ada pula yang mati kelaparan atau penyakit hasil CLVR. Menyatakan 183 orang mati di tangan tentara Indonesia karena keracunan bahan kimia dari bom. Ketika pasukan Indonesia mendarat di Timor Leste pada tanggal 7 Desember 1975, Fretilin didampingi dengan ribuan rakyat mengungsi ke daerah pegunungan untuk melawan tentara Indonesia. Lebih dari 200.000 orang dari penduduk ini kemudian mati di hutan karena pengeboman dari utara oleh militer Indonesia, serta ada yang mati karena penyakit dan kelaparan. Banyak juga yang mati di kota setelah menyerahkan diri ke tentara Indonesia, tetapi tim Palang Merah Internasional menangani orang ini tidak mampu menyelamatkan semuanya. Selain terjadinya korban penduduk sipil di hutan, terjadi juga pembantaian oleh kelompok radikal Fretilin di hutan terhadap kelompok yang lebih moderat, sehingga banyak tokoh Fretilin yang dibunuh oleh sesama Fretilin selama di hutan. Semua cerita ini dikisahkan kembali oleh orang-orang seperti Francisco Javier de Oliveira, presiden pertama Timur Leste, yang mendeklarasikan kemerdekaan Timur Leste pada tahun 1975. Namun Anda tidak menyetujui tindakan Indonesia setelah referendum yang diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah perjanjian yang disponsori oleh PBB antara Indonesia dan Portugal. Mayoritas penduduk Timur Leste memilih merdeka dari Indonesia antara waktu referendum sampai kedatangan pasukan perdamaian PBB pada akhir September 1999. Kaum anti kemerdekaan yang konon didukung oleh Indonesia mengadakan pembantaian balasan besar-besaran di mana sekitar 1.500 jiwa tewas dan 300 dipaksa mengungsi ke timur barat. Sebagian besar infrastruktur seperti rumah, sistem irigasi, air, sekolah, dan listrik hancur. Pada 20 September 1999, pasukan penjaga perdamaian International Force for S Timur atau Interfet tiba dan mengakhiri hal ini pada 20 Mei 2022. Timur Timur diakui secara internasional sebagai negara merdeka dengan
Timor Leste dengan sokongan luar biasa dari PBB. Ekonomi berubah total setelah PBB mengurangi misinya secara drastis. Semenjak hari kemerdekaan itu, pemerintah Timor Leste berusaha memutuskan segala hubungan dengan Indonesia, antara lain Timor Leste yang sedang terjadi perang saudara. Maka Pires memerintahkan untuk menarik tentara Portugis yang sedang bertahan di Timor Leste untuk mengevakuasi ke Pulau Kambing atau dikenal dengan Pulau Atauro. Setelah itu, Fretilin menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 28 November 1975. Menurut suatu laporan resmi dari PBB, selama berkuasa selama 3 bulan ketika terjadinya kevakuman pemerintah di Timor Leste antara bulan September, Oktober dan November, Fretilin melakukan pembantaian terhadap sekitar 60.000 penduduk sipil. Sebagian besarnya adalah pendukung faksi integrasi dengan Indonesia. Dalam sebuah wawancara pada tanggal 5 April 1977 dengan Sydney Morning Herald, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik mengatakan bahwa jumlah korban tewas berjumlah 50.000 orang atau mungkin 80.000. Tak lama kemudian kelompok pro-integrasi mendeklarasikan integrasi dengan Indonesia pada 30 November 1975 dan kemudian meminta dukungan Indonesia untuk mengambil alih Timor Leste dan kekuasaan Fretilin yang Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia tahun 1976 sebagai provinsi ke-27 setelah Gubernur Jenderal Timor Portugis berakhir Mario Lemos melarikan diri dari Dili setelah tidak mampu menguasai keadaan. Pada saat terjadi perang saudara, Portugal juga gagal dalam proses dekolonisasi di Timor Portugis dan selalu mengklaim Timor Portugis sebagai wilayahnya walau meninggalkan dan tidak pernah diurus dengan baik. Amerika Serikat dan Australia merestui tindakan Indonesia karena takut Timor Leste menjadi kantong komunisme, terutama karena kekuatan perang saudara Timor Leste adalah Fretilin yang beraliran Marxis komunis. Amerika Serikat dan Australia khawatir akan efek di domino meluaskan pengaruh komunisme di Asia Tenggara setelah AS lari terbirit dari Vietnam dan menjatuhkan Saigon atau Ho Chi Minh City dengan mengadopsi bangsa Portugis sebagai bahasa resmi dan mendatangkan bahan-bahan kebutuhan pokok dari Australia sebagai balas budi atas campur tangan Australia menjelang dan pada saat referendum. Selain itu, pemerintah Timor Leste mengubah nama resmi dari Timor Leste menjadi Republika Demokration de Timor Leste dan mengadopsi mata uang dolar Amerika Serikat sebagai mata uang resmi yang mengakibatkan rakyat Timor Leste menjadi lebih krisis lagi dalam hal ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.